Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Guys, pada video kali ini kita akan membahas suatu musibah tabrakan yang terjadi antara kereta penumpang dengan kereta barang. Setelah terjadi tabrakan itu, ada hal aneh yang terjadi di sini. Yang mana nomor ponsel salah satu korban tidak henti-hentinya menelpon kepada orang-orang terdekatnya, namun ketika panggilan itu diangkat, tidak ada suara apapun yang terdengar, hanya bunyi statis saja. Apa maksud dari panggilan itu? Apakah penelpon itu bermaksud meminta pertolongan? Ataukah dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dia cintai? Jika penasaran, kita langsung aja yuk ke videonya. Cerita diawali mengenai seorang pria yang bernama Charles Peck yang berusia 49 tahun dan bekerja sebagai customer service di maskapai Delta Air yang berlokasi di Bandara Salt Lake City International, negara bagian utara Amerika Serikat. Charles adalah seorang duda dan memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Setelah bercerai dengan istrinya, Charles telah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Singkat cerita, Charles kemudian jatuh cinta lagi dengan teman lamanya yang bernama Andrea Katz yang tinggal di Westlake Village, negara bagian California. Pada bulan Februari 2008, Charles kemudian melamar Andrea dan mengajaknya untuk menikah. Tetapi masalahnya adalah Andrea tidak ingin tinggal berjauhan lagi setelah mereka menikah nantinya. Oleh karenanya, Charles mulai sibuk mencari pekerjaan baru selama hampir 6 bulan agar dia bisa pindah dan tinggal dekat dengan tunangannya. Sampai suatu hari, dia mendapat panggilan wawancara di Bandara Van Nuys yang terletak di kota LA. Pada tanggal 12 September 2008, Charles memutuskan untuk naik kereta Metrolink menuju LA untuk menghadiri sesi wawancara tersebut. Perjalanan dari tempat Charles menuju LA akan menghabiskan waktu tempuh sekitar 25 jam. Andrea tentu saja sangat senang karena akan segera bertemu dengan tunangannya. Dia kemudian bergegas pergi untuk menjemput Charles di stasiun menjelang kedatangannya. Ketika sedang dalam perjalanan menuju stasiun, Andrea mendengar kabar di radio dari dalam mobilnya bahwa telah terjadi kecelakaan kereta. Andrea yang khawatir langsung terbayang nasib tunangannya yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju LA dengan menggunakan kereta. Berita itu ternyata benar, telah terjadi tabrakan antara kereta penumpang Metrolink 111 yang membawa penumpang lebih dari 225 orang dengan kereta barang yang sedang menarik 17 gerbong. Kedua kereta berada di jalur yang sama dengan arah yang berlawanan. Tabrakan terjadi sekitar pukul 4.30 sore waktu setempat. Kereta Metrolink itu berangkat dari stasiun Chatsworth dan masinis yang bertugas tidak melihat sinyal berwarna merah karena sedang sibuk memegang ponsel dan berkirim pesan dengan temannya. Saat kereta barang melewati terowongan, masinis kereta barang tersebut baru melihat bahwa ada kereta dari arah yang berlawanan. Walaupun dia sudah menarik rem mendadak, tapi tabrakan tidak terhindarkan dan tabrakan diperkirakan terjadi dalam kecepatan kurang lebih 130 km per jam dan terdengar dentuman yang sangat kencang saat terjadi tabrakan. Akibatnya, 3 gerbong pertama terlempar keluar jalur, bahkan ada gerbong yang seperti terlipat menyilang dari rel.
Setelah menerima panggilan 911, pemadam kebakaran LA mengirim 1 unit mobil pemadam yang berisikan 4 orang petugas ke rumah penduduk yang paling dekat dengan titik lokasi kejadian. Beberapa menit setelah panggilan pertama 911, petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Sesaat setelah tiba di sana, pemimpin damkar meminta tambahan personel penyelamat, 5 ambulans, 35 unit mobil pemadam, dan tim SAR. Namun saat dia menyaksikan langsung betapa parahnya bentrokan kereta itu, dia segera meminta bantuan seluruh petugas pemadam dan tim SAR yang sedang berjaga di LA. Ratusan petugas emergensi berdatangan untuk menolong dan mengevakuasi para korban yang terhimpit reruntuhan kereta. Cerita kita kembali kepada Andrea. Setelah Andrea mendengar berita tabrakan itu di radio, dia segera mengubah haluan dan mengarahkan kendaraannya ke stasiun Chatsworth. Setibanya di stasiun, Andrea berusaha mencari tahu tentang perkembangan evakuasi dari petugas-petugas di sana. Setelah sekian lama mencari tahu dan tidak menemukan informasi berarti, Andrea pun pergi ke lokasi kejadian yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari stasiun Chatsworth. Saat mendekati lokasi kejadian, kendaraannya tertahan oleh ratusan petugas yang terdiri dari tim SAR, para medis, damkar, dan polisi. Andrea pun turun dari mobilnya dan meminta informasi dari mereka. Oleh salah seorang polisi, Andrea disarankan untuk pulang dan menanti kabar dari mereka. Setelah sebelumnya, polisi tersebut meminta data diri Andrea. Dengan perasaan cemas, sedih, dan khawatir, Andrea terpaksa kembali ke mobilnya dan berkendara menuju rumah. Di dalam perjalanan tidak jauh dari lokasi kejadian, ponsel Andrea tiba-tiba berbunyi. Ada panggilan masuk dari anak lelaki Charles yang mengabarkan bahwa dia baru saja mendapat telepon dari ayahnya. Dengan perasaan campur aduk antara senang, khawatir, dan penuh harapan, Andrea menanyakan apa yang mereka bicarakan dalam sambungan telepon itu. Anak tunangannya itu mengatakan bahwa dia tidak mendengar suara apapun selain hanya bunyi statis saja. Meskipun tidak ada jawaban dari Charles, mendengar kabar itu tentu cukup mengobati kekhawatiran Andrea. Meskipun yang terdengar hanya bunyi statis saja, muncul harapan dalam hati Andrea bahwa Charles masih hidup dan selamat. Dia berpikir nanti Charles pasti juga akan menghubunginya. Sesampainya di rumah, Andrea beberapa kali menerima telepon dari keluarga Charles, ibu Charles, keponakannya, saudara-saudara Charles, dan beberapa teman dekatnya. Semua menceritakan bahwa mereka menerima panggilan telepon dari nomor ponsel Charles, tetapi yang terdengar hanya bunyi statis. Sayangnya, setiap kali nomor Charles dihubungi kembali, mereka tersambung dengan voicemail. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ponsel Andrea berbunyi. Di layar ponselnya muncul nama Charles. Dengan perasaan cemas dan penuh harap, secepat kilat Andrea menerima panggilan itu. Dia langsung menanyakan kondisi Charles, memintanya bertahan dan menyemangati tunangannya itu. Setelah beberapa saat dia berbicara, Andrea baru sadar bahwa lawan bicaranya tidak bersuara, yang terdengar hanya bunyi statis. Andrea tetap memanggil-manggil nama Charles dan terus berharap akan ada jawaban dari seberang sana. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sambungan telepon itu terputus. Andrea mencoba menghubunginya kembali, tapi yang terdengar hanya rekaman voicemail persis seperti yang diceritakan oleh keluarga Charles. Andrea kemudian segera menghubungi polisi yang kemarin bertemu dengannya dekat lokasi kejadian dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Polisi itu bilang bahwa pencarian dan pertolongan baru saja dihentikan karena mereka yakin sudah tidak ada lagi korban yang selamat. Namun begitu mendengar cerita Andrea, polisi itu segera memanggil kembali regu penyelamat yang masih tersisa di lokasi
untuk mencari korban yang kemungkinan masih hidup. Lalu polisi itu mengontak kantor pusat agar mereka menghubungi operator seluler dan meminta operator menyelidiki dari gerbong mana panggilan telepon itu berasal. Informasi itu dibutuhkan untuk mempercepat pencarian Charles yang diyakini masih hidup. Selang beberapa saat, pencarian diarahkan ke gerbong bagian depan dekat dengan gerbong yang sempat terbakar kemarin. Setelah 1 jam mencari, mereka akhirnya berhasil menemukan Charles, namun sayang, Charles ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Banyak orang, termasuk Andrea, yang merasa sedih dengan kepergian Charles. Rasa kehilangan mereka sangat terlihat di halaman website Los Angeles Times bagian obituary, di mana banyak orang yang menuliskan kenangan mereka akan kebaikan Charles. Semua yang mengenal Charles mengatakan hal yang sama, bahwa Charles adalah orang yang baik, selalu dapat membuat orang tersenyum, dan selalu siap menolong orang lain. Hasil penyelidikan tentang penyebab tabrakan kereta itu akhirnya keluar. Dari hasilnya disimpulkan bahwa masinis Metrolink telah lalai dalam bertugas. Dia asik berkirim pesan dengan temannya saat bertugas. Bahkan, SMS terakhir yang dikirimkan masinis kepada temannya hanya berjarak 22 detik sebelum terjadinya kecelakaan. Sangat disayangkan, akibat bermain ponsel saat bertugas, puluhan nyawa harus melayang dengan sia-sia. Tabrakan kereta Chatsworth dianggap sebagai kecelakaan kereta paling parah dalam sejarah California, yang mana dari 225 penumpang Metrolink terdapat sekitar 25 orang tewas dan 100 orang terluka parah. Masinis Metrolink dan 3 kru kereta barang tewas di tempat. Yang membingungkan selanjutnya adalah konfirmasi dari operator seluler bahwa ternyata panggilan-panggilan telepon itu benar adanya. Semuanya berjumlah 35 panggilan, ada panggilan ke ibu Charles, ke anak-anaknya, saudara-saudaranya, ke beberapa teman dekat, dan terakhir ke Andrea tunangan Charles. Lebih anehnya lagi, hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa Charles meninggal sesaat setelah terjadi tabrakan. Yang artinya, jika dihitung dari waktu panggilan telepon terakhir, dia sudah meninggal sekitar 11 atau 12 jam sebelumnya. Dan hingga hari ini, ponsel milik Charles tidak pernah ditemukan di lokasi kejadian. Beberapa orang dekat Charles merasa itu adalah cara Charles untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan cara dia berpamitan kepada teman, saudara, ibu, anaknya, dan tentu saja Andrea, calon istrinya. Hingga saat ini, bagaimana 35 panggilan dari Charles bisa masuk ke orang-orang terdekat setelah kematiannya tetap menjadi misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita mengenai tabrakan kereta penumpang dan kereta barang yang terjadi di California dan misteri panggilan telepon setelah kejadian itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian suka dengan cerita ini, pastikan kalian cari tombol like dan berikan kepada teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.